Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin finnar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Zat yang memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan serangkaian ibadah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan dengan beberapa ibadah sunnah di bulan Syawal. Dan tidak lupa kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita semua. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari tanda akhir zaman tersebarnya berbagai macam kedustaan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih dalam kitab Silsilah As-Sahihah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La taqumu as-sa'atu hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-kadhib. Tidak akan terjadi kiamat sampai fitnah itu tersebar di mana-mana, wa yakthura al-kadhib, dan banyak terjadi kedustaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u. Akan datang sekelompok orang di akhir umatku, sekelompok orang yang mereka menyampaikan hadis yang tidak pernah kalian dengar. Artinya Nabi SAW tidak pernah menyampaikan hadis itu. Antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Didengar oleh kalian maupun bapak-bapak kalian. Artinya mereka menyampaikan sebuah informasi yang murni baru, sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sampaikan ini untuk menjelaskan tentang tersebarnya hadis palsu, hadis dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, secara umum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang tanda akhir zaman, itu menunjukkan kondisi keburukan. Karena itu para ulama mengatakan hampir semua tanda kiamat adalah keburukan, selain munculnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, termasuk juga kemenangan kaum muslimin. Sementara yang lainnya rata-rata adalah keburukan. Sehingga ketika Nabi SAW menyebut bahwa bagian dari tanda akhir zaman adalah tersebarnya berita dusta, hadis-hadis palsu atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam, kita sepakat bahwasanya ini adalah keburukan yang terjadi di tengah umat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seperti ini dalam rangka untuk menyampaikan realita. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar. Sehingga ketika orang mendengarkan hadis ini, dia tidak boleh mengatakan, kalau begitu saya boleh berdusta karena ini adalah akhir zaman. Tentu pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang salah. Yang benar Nabi SAW menyampaikan realita akhir zaman. Dan kita berusaha jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Karena itulah Rasulullah SAW menyampaikan pesan di akhir hadis,
fa iyyakum wa iyyahum, janganlah kalian ikut-ikutan seperti mereka. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedustaan yang paling puncak adalah kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya adalah membuat hadis palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna kadziban alayya laisa kakadibatin ala ahad." Berdusta atas namaku statusnya tidak sebagaimana berdusta atas nama manusia biasa. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita untuk menyebarkan hadis yang itu merupakan hadis dusta. Hadis dhaif yang tidak pernah beliau sabdakan atau hadis palsu yang tidak pernah beliau ucapkan, maka terlarang bagi kita untuk menyebarkannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dalam muqaddimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku padahal dia punya persangkaan hadis itu adalah hadis palsu, maka berarti dia termasuk salah satu di antara pendusta. Waliyadu billah, intinya beliau sangat memberikan peringatan keras, jangan sampai di antara kita mereka melakukan tindakan yang sembrono, menyampaikan hadis yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah dimuliakan Allah taala, keberadaan media sosial memudahkan bagi orang untuk menyampaikan berita dusta seperti ini. Baik berita dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun berita dusta antar sesama manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Dan kita tahu mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat berbagai macam kejadian-kejadian aneh yang itu bentuknya adalah hukuman. Salah satu di antara yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fir rajuli yusharshar sidquhu. Ada orang yang dirobek pipinya. Wa yaqta'u bil kalalib minal amam minal khalaf. Kemudian wajahnya itu dipotong dari depan sampai belakang dengan menggunakan gancu. Kita tahu bentuk gancu. Wajahnya dirobek dengan menggunakan gancu dari depan sampai belakang. Wa ainahu wa anfahu, dari samping kanan dan samping kiri, dari matanya kanan dan kiri. Kemudian setelah selesai dirobek, wajahnya dikembalikan ulang, lalu dia dirobek lagi dan begitu seterusnya. Yukarraru alaihi hadhihi syarsyarah wa hadha syaqqa ila an taqum as-sa'ah. Diulang terus sampai terjadi kiamat. Dan ini adalah kejadian azab di alam kubur. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat, "Man huwa?" Siapakah orang yang mendapatkan hukuman semacam ini? Qala, malaikat mengatakan, "Ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzibata tablughul afaq." Dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membuat satu kedustaan, lalu mencapai ufuk, artinya tersebar di seluruh permukaan bumi. Dan betapa mudahnya seperti ini kita lakukan di zaman sekarang. Orang mengupload sesuatu yang dusta di Facebook atau di medsos atau di sebuah grup, lalu dia sebarkan, kemudian disebarkan oleh anggota grup yang lain ke grup yang sebelahnya, dan begitu seterusnya hingga tersebarlah kedustaan itu. Tablughul afaq, maka kedustaan itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Waliyadu billah, hati-hati jamaah. Ini peringatan bagi diri saya pribadi dan kaum muslimin seluruhnya. Betapa mudahnya orang menyebarkan kedustaan di zaman sekarang, yang jika sampai itu tersebar kemana-mana mendapatkan ancaman sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, dan hadisnya riwayat Bukhari. Karena itu kita berusaha untuk menjaga diri. Jangan sampai menyampaikan kabar dusta, berita dusta disebarkan kemana-mana, apalagi dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa,
Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, salah satu di antara karakter masyarakat yang banyak berdusta adalah diwarnai dengan banyaknya uang sogok, suap, tips, dan aneka uang haram yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran pengalaman yang dialami oleh kelompok di masa silam yang dilaknat oleh Allah, yaitu orang Yahudi. Allah menyebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 42, karakter Yahudi, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Mereka itu senang mendengarkan kedustaan dan suka menerima dan makan uang sogok. Dan Anda bisa saksikan betapa sesuainya apa yang Allah sampaikan ini dengan realita yang ada di tengah masyarakat. Yang namanya sogok itu gak mungkin tidak diiringi dengan kedustaan. Yang namanya uang haram di instansi manapun gak mungkin tidak diiringi dengan kedustaan. Gak mungkin. Ada nota kosong, ada perjalanan dinas palsu, ada kemudian anggaran palsu, ada A, B, C, yang itu semuanya adalah uang haram disebar di berbagai macam instansi. Dan pasti akan diiringi dengan kedustaan. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Mereka suka mendengarkan kedustaan, dan dusta itu menjadi konsumsi biasa. Sudah gak malu lagi untuk disampaikan. Laporan palsu, yang tanda tangan tahu, yang stempel tahu, yang menerima juga tahu, semuanya tahu, satu kantor tahu. Siapa yang gak mau menerima, maka dia akan dimutasi. Samma'una lil kadhib akaluna lis-suhd. Kenapa? Agar nanti mereka bisa bagi-bagi duit. Sampai ada satu anggota dalam sebuah instansi tersebut, ada satu karyawan di instansi yang dia gak mau menerima seperti ini. Apa nasibnya? Pasti dia akan dimutasi. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam instansi pendidikan yang kita anggap itu adalah standar idealisme di tengah masyarakat kita, terkadang meleset di bagian ini. Beberapa kawan, dia seorang vendor yang menang dalam kontrak. Ketika pemerintah mau melakukan uji materi, ini sebuah konkret, ada misalnya apa? Beton yang harus diuji di kampus A, kampus B. Ditawarkan di awal, Bapak mau hasil A, B, C, ada pilihan hasil sebelum diuji. Tapi jelas tentu ada bayarannya. Subhanallah, ini dunia kampus. Kalau yang sudah dipercaya saja seperti ini kondisinya, berbagai macam sogok terjadi di mana-mana, maka bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki masyarakat ini? Maka betul apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Di tengah masyarakat yang mereka senang mendengarkan kedustaan, di saat yang sama mereka senang dengan sogokan. Dan itu realita yang ada di negara kita barangkali. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membersihkan tradisi dusta di saat yang sama adalah perjuangan untuk membersihkan tradisi uang haram yang ada di instansi pemerintahan maupun swasta. Dan kita ajak masyarakat untuk kembali mengingat akhirat. Karena hidup tidak sekali. Bisa jadi ada seorang pejabat yang dia aman sampai mati, gak ada yang berani menangkapnya. Tapi ingat, kehidupan tidak sekali. Akan ada pengadilan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi, dan Dia zat yang Maha Adil. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari tradisi buruk semacam ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki masyarakat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.